Perkenalkan, nama saya Safira Mayu Martikaj, NPM 20 100 101 63, kelas 4D reguler Banjarbaru. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Latar belakang, perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan benar. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. SO jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri, tiap PC memiliki sistem file tersendiri di mana data tersimpan. SO tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Perangkat aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk berfungsi, hardware seperti I atau O dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Memiliki demikian aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer mulai dari smartphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya, kecuali Windows dan ZOS, mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi real-time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditunjukkan untuk menjalankan aplikasi real-time. Sistem operasi real-time biasanya menspesialiskan pada algoritma schedule sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real-time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event-driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event drive melakukan switching antara task berdasarkan prioritas atau kejadian dari luar, sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antara task berbasis pada interupsi clock. Multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu. Sistem operasi single user hanya satu pengguna tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu preventif, dua kooperatif.
Pada preventive multitasking, SO akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di SO Unix-like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preventive multitasking, seperti juga Amiga OS. Cooperative multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberi waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. Sistem terdistribusi. Sistem sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen atau membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer, memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distribut computing. Komputer terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distribut sistem atau sistem terdistribusi. Sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Sistem Sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk Network Transparent Resource Management. Infrastruktur mengatur low-level resource untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan high-level resource, shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi, atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, atau kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja dengan baik dalam memecahkan komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Reliabilitas. Fitur ini dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini. Maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan, sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User ini dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa mesin yang tidak melakukan sharing memori tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem ini adalah Amoeba. Untuk dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Tiap pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS system
Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua, misalnya sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, klien mengirimkan pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Contoh ESO terdistribusi, Amoeba, Rich University. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Amoeba. Amoeba is powerful microkernel-based system that turn a collection workstation or single board computer into a transparent distributed system. It has been in use in academia, industry, and government for about 5 years. It runs on the Sparks, Sans 4C, and Sans 4M, the 386 or 486, 68030, and Sun 3 or 50, and Sun 3 or 60. At the first university, Amoeba runs a collection of 80 single-port Sparks computers connection by Ethernet from a powerful processor pool. It is used for research in distributed and parallel operating system, runtime system, language, and application. Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemproses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di-restart, tetapi integrasi sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain ini memungkinkan untuk 10-100 proses. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada setiap cluster minimalnya adalah file server 16 MB RAM, 300 MB hard disk, Ethernet card, workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse, full processor 4 MB RAM, 3.5 floppy driver. Komponen Amoeba, workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows seperti khusus memiliki fungsi melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan IRO yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Proses pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menggunakan proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemproses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di-restart, tetapi integrasi sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarenakan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote prosedur yang memanggil atau mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit. 48 bit pertama menunjukkan servis mana yang memiliki objek tersebut. 24 bit berikutnya adalah nomor dari objek. 8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan, dan 48 bit terakhir merupakan check file yang berupa file yang telah terenkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri.
dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak, terutama untuk kelas pengguna dan tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama pet, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini, semacam tingkatan akses yang sebenarnya milik unik, setiap user dan grup memiliki akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang menyandikan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandian akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilitas yang lebih baik di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stun. Stun terjadi bila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator adanya proses yang dalam keadaan stun. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stun. Kelemahan SO terdistribusi. Perawatan tiap cluster yang sangat sulit. Selain itu, juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU. Dibutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya. Sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan pemroses yang sangat hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya.